Hai semuanya, jumpa lagi di channel Di Sini Ada Film. Kali ini kita bahas mengenai film-film Korea yang sayang banget kalian lewatkan nih guys di tahun 2022 ini. Inilah deretan film Korea 2022 yang harus kalian tonton, meskipun beberapa di antaranya hanya boleh ditonton untuk kalian yang udah cukup umur. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari saya ya. Follow juga Instagram nonton.film.yu karena di sini kalian akan mendapat banyak sekali informasi menarik mengenai dunia film. Ada info film terbaru, film terbaik, foto-foto artis cantik dan hal seru lainnya tentang dunia film. Film pertama ada Love and Leashes. Ya, film yang satu ini hanya untuk kalian yang udah cukup umur guys. Diceritakan mengenai seorang pria yang mempunyai hasrat icikiwir yang aneh. Jadi si pria ini suka dikendalikan oleh wanita dalam hal kekerasan guys. Hingga kemudian ketika ia memesan sebuah alat icikiwir, malah diterima oleh rekan kerjanya seorang wanita cantik yang diperanin oleh Seolhyun Girls' Generation. Mereka berdua pun akhirnya malah memiliki sebuah hubungan yang aneh nih guys, dimana mereka suka melakukan icikiwir dengan cara-cara yang disukai oleh si pria, dimana didominasi oleh wanita ini. Berikutnya ada Kingmaker tahun 2022 nih guys. Bercerita mengenai seorang pria yang mencalonkan diri tapi jarang banget terpilih menjadi kepala daerah. Hingga kemudian ia bertemu dengan seorang ahli strategi yang mampu menjadikan si pria ini sukses menjadi kepala nih guys. Namun kemudian terjadi perselisihan di antara mereka berdua, serta ditambah terjadinya kebakaran di rumah si pria ini yang dia duga dilakukan oleh ahli strateginya tersebut. Sebuah film politik tapi tidak berbelit-belit nih guys. Kemudian ada satu lagi nih guys yang jangan banget kalian lewatin, yaitu The Pirates The Last Royal Treasure. Film ini melanjutkan sukses dari film The Pirates yang pertama nih guys, 6 tahun yang lalu. Kali ini dibintangi oleh aktris cantik Han Hyo Jo, kemudian ada aktor Kang Hanul dan juga komedian Lee Kwang Soo. Filmnya masih berkisah mengenai para bajak laut dan bandit yang pemberani, di mana mereka berpetualang untuk bisa menemukan harta karun. Ya, sebuah film bajak laut yang difilmkan dengan cara yang unik dan komedi yang ringan nih guys. Berikutnya ada film The Girl on a Bulldozer. Bercerita mengenai seorang wanita pemberani yang tidak takut pada apapun, hingga kemudian ia diusir bersama adiknya dari rumahnya, ditambah lagi kematian ayahnya yang misterius. Ia pun berusaha menyelidiki sebab musabab dari kematian sang ayah nih guys. Ya, di film ini kita akan melihat bagaimana sang aktris utama yaitu Kim Hye Yeon berperan sebagai seorang wanita pemberani nih guys, tidak biasa karena seringnya ia berperan sebagai seorang gadis yang manis. Ini dia The Girl on a Bulldozer. Berikutnya ada film yang begitu terkenal nih guys, yaitu Broker. Film ini bercerita mengenai seorang wanita di mana ia ingin menjual anaknya sendiri nih guys. Ia pun dibantu oleh dua orang pria sebagai brokernya atau perantara, di mana mereka bertugas untuk mencarikan pembeli. Film ini akan menceritakan bagaimana kisah para penjual anak ini berusaha mencarikan pembeli yang cocok nih guys dari satu orang ke yang lainnya. Diperanin oleh aktor dan juga aktris ternama, di mana salah satunya ada Lee Ji Eun, kemudian ada Bae-duna juga nih guys. Next ada film Special Delivery. Film keren ini bercerita mengenai adanya ekspedisi yang bisa mengirimkan apa saja nih guys, termasuk mengirimkan hal-hal yang dilarang maupun juga manusia. Hingga kemudian mereka bertugas untuk mengirimkan seorang anak. Awalnya mereka hanya mengirimkan anak tersebut nih guys, tapi kemudian si anak ini malah diburu oleh para penjahat.
Akhirnya mereka juga menyelamatkan si anak ini dan terjadilah kejar-kejaran yang begitu seru di film ini guys. Film ini menjadikan aktris ternama Korea Park So-dam sebagai pemeran utamanya. Berikutnya, film ini juga hanya untuk kalian yang udah cukup umur ya guys ya, karena ada salah satu scene-nya yang hanya boleh ditonton untuk kalian yang udah cukup umur. Berjudul 2037. Film ini bercerita mengenai seorang anak dengan kebutuhan khusus di mana ia diicikiwir secara paksa nih guys, bagi tanda petik ya. Dan kemudian ia membunuh pelakunya dan dia dipenjara. Di penjara tersebut ia bertemu dengan teman-temannya yang baru yang mendukungnya guys. Salah satunya diperanin oleh Jun So Min. Ya, ada salah satu scene di mana si wanita ini diicikiwir ya guys ya, dan ya hanya untuk kalian yang udah cukup umur aja yang nonton karena cukup terbuka scene tersebut. Next ada film action layaknya John Wick nih, yaitu The Roundup. Film yang diperani oleh Ma Dong-seok ini bercerita mengenai seorang polisi yang memburu kasus pembunuhan turis-turis Korea yang ada di Vietnam nih guys. Dan pembunuhan tersebut tidak merupakan pembunuhan biasa guys, karena dilakukan secara kejam. Ya, film ini merupakan sequel dari film The Outlaws. Tapi jangan khawatir guys, kalau kalian belum nonton film The Outlaws, langsung nonton ini aja juga bisa ngerti ceritanya. Ini dia The Roundup yang penuh dengan aksi bela diri yang keren guys. Berikutnya ada Toxic. Film ini didasarkan pada kisah nyata yang pernah terjadi di Korea nih guys. Menceritakan mengenai kisah keracunan banyak orang akibat disinfektan. Ya, seorang pria yang baru aja kehilangan istrinya mencoba menyelidiki nih guys, apa yang menyebabkan istrinya meninggal, dan kemudian banyak orang lain yang juga meninggal. Dan ia mulai mengetahui adanya konspirasi di balik hal-hal tersebut. And the last one, ada film Decision to Live, dan film ini sekali lagi juga untuk kalian yang udah cukup umur karena penuh dengan adegan ichikiwir. Film ini bahkan meraih banyak sekali penonton nih guys. Bercerita mengenai seorang detektif yang sedang menyelidiki kasus pembunuhan misterius yang terjadi di sebuah pegunungan. Tapi kemudian si detektif ini malah terlibat cinta terlarang dengan istri korban nih guys. Ya, ini dia Decision to Live. Oke, itu dia guys film-film Korea terbaru di tahun 2022 pertengahan awal ini. Dan thank you banget udah nonton video ini. Sampai jumpa di video saya yang lain. Bye bye.